Halo semua, kali ini aku akan buat video tentang mobil ini lagi. Iya, aku akan buat video kelebihan dan kekurangan seperti biasa. Tapi untuk video pertama ini aku akan bahas kekurangannya dulu. Iya, semua orang juga memang udah tahu sih. Semua orang yang paham otomotif pasti udah tahu mobil ini keras banget. Dan iya, kalau misalnya dipakai untuk harian cenderung nggak enak. Tapi di sisi lain, ya menurutku masih cukup tolerable dan masih masuk akal sih keras dan nggak enaknya itu. Karena kenapa dia bisa keras banget? Pertama, dia pakai per down. Jadi empat-empatnya itu pakai per down. Kalau misalkan kemarin Kijang udah aku bilang agak keras karena memang belakangnya pakai per down, si Katana ini depannya dan belakangnya juga dia pakai per down. Jadi gimana nggak keras? Nah iya, mobil ini kan kecil ya. Jadi yang menjadi kurangnya lagi adalah dia kalau bawa orang agak susah, khususnya kalau bawa orang yang lebih dari dua. Ya kalau di depan sih fine-fine aja, karena ya ini ada kursi seperti biasa dan legroomnya ya sewajarnya aja, sewajarnya sebuah mobil. Nah tapi karena dia tuh cuma 2 pintu, jadi kalau misalnya mau bawa orang ke belakang, jadi dia itu kan yang mobil ini tuh face to face. Kalau kalian mau lihat detailnya boleh lihat di video in-depth tour. Di video Katana yang pertama itu dia joknya face to face dan seperti carry ya. Tapi headroomnya itu mentok, entah kenapa buat orang yang di atas 170 pasti mentok. Padahal mobil ini kelihatannya kayak jauh ya atas ke bawahnya, tapi entah kenapa mentok. Tetapi untuk yang face to face ya masih agak enak sih, masih ada akses dari pintu belakang yang ada handle-nya dari sini. Dan masuknya juga lumayan gampang karena ada footstep-nya. Tapi untuk tipe GX itu kan joknya hadap depan seperti ini. Nah, jadi dia terpaksa harus lewat sini. Dan iya kayak harus naik sini dan kayak loncat aja gitu kakinya. Dan itu naiknya susah aja sih, susah aja, nggak susah banget, tapi ya kayak ribet aja kalau bawa orang lebih dari 2 pakai Katana, khususnya yang tipe hadap depan. Ya kurangnya tempat penyimpanan ini memang bukan si Katana doang yang jadi masalah sih, tapi mayoritas mobil tahun 90-an. Oke, kita masuk dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini itu nggak ada sama sekali tempat penyimpanan di pintu. Ya memang sih karena udah sempit banget, ini aja nggak ada ruang ke dari jarak dari jok ke pintunya, emang nggak ada ruang sih. Memang ini mobil nggak terlalu lebar ya. Dan jadi di situnya nggak ada tempat penyimpanan atau apa gitu buat nyimpen HP, nyelipin apa, kartu atau gimana pun, ini nggak ada di sana. Di sisi kanan juga nggak ada penyimpanan. Di sini oke, ada satu di sini. Ini sebenarnya harusnya tertutup ya, ada kayak penutupnya gitu, tapi sayangnya udah nggak ada di mobil ini. Dan ini pun sayangnya nggak bisa muat HP. Coba aja kalau misalkan lebih dalam sedikit dan bisa dimuatin HP, mungkin lebih multifungsi. Karena by the way mobil ini kayak nggak ada tempat nyimpen HP sama sekali. Di sini ada asbak, cuma kalau non perokok ini bisa di tempat penyimpanan koin atau apalah. Di situ tempat head unit yang sampai sekarang masih belum dipasang. Nah di sana tuh dari depan sana sampai ke sini itu nggak ada penyimpanan sama sekali. Jadi aku biasanya taruh dompet di sini dan taruh HP di situ juga. Yang sayangnya ini agak panas ya, entah kenapa ini agak panas kalau udah lama nyalanya. Dan di sini untungnya ada laci penyimpanan, diputer gini dan bisa dikunci bagusnya. Nah sayangnya ini juga nggak terlalu dalam. Cuma ada satu lagi di sini. Ya lumayan sih, itu kayak buat nyimpen botol atau apa bisa. Jadi di pintu juga lagi-lagi di sini nggak ada. Nah kalau kita lihat ke belakang juga nggak ada tempat penyimpanan sama sekali. Ya memang untuk mobil ini memang hadap-hadapan, jadi memang susah nyimpen penyimpanan di kanan kiri. Tapi untuk yang hadap depan alias tipe GX itu nggak ada juga tempat penyimpanan seperti cup holder atau apa gitu di samping-sampingnya, itu nggak ada. Jadi ya memang mobil ini bener-bener hampir nggak ada tempat penyimpanan. Dan ini merupakan kekurangan terakhir yang sebenarnya bagi sebagian orang mungkin nggak jadi kekurangan, cuma menurut aku kekurangan sih, yaitu mesinnya. Ya mesinnya kenapa? Karena mesinnya juga nanti aku kasih tahu ada di kelebihan juga, tapi ada kekurangan juga dari mesin ini, yaitu mesinnya itu benar-benar underpower. Mesinnya ini 1000 cc, mesinnya terkenal F10A dan itu dipakai di banyak Suzuki lain. Tapi ya memang mesin ini menurutku itu underpower untuk standar 2021 ya.
karena waktu itu kejadian aku lagi rombongan ambulan dan ini mobil benar-benar gak bisa ngejar karena kan akselerasi ambulan kayak ngejar lampu merah atau segala macam, dan mobil ini gak bisa ngejar padahal udah digaspol. Jadi ya bisa dibilang mobil ini memiliki mesin yang cukup underpower. Aku tinggal di Bandung, di daerah Bandung dan Cimahi. Itu mobil ini kan di daerah sini kan banyak juga ya tanjakan dan naik-naik gunung itu, karena kadang-kadang ke daerah sekitar Dago, Sariwangi, Lembang dan semacamnya. Nah mobil ini juga ya ngeden sih. Mobil ini nggak akan mampu untuk ya kayak mobil lain ngejar mobil lain. Mobil ini nggak akan mampu, tapi ya masih cukup sih, masih bisa nanjak juga. Cuma mungkin butuh RPM yang cukup tinggi dan effort yang lebih dibandingkan mobil lain. Jadi sekian dulu video kekurangan dari Katana kali ini. Kalau kalian punya kekurangan lainnya yang mau disampaikan, boleh disampaikan di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.